Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliaur Rahmah, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, konsentrasi bimbingan dan konseling Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial dengan judul Layanan Konseling Kelompok untuk Meningkatkan Self-Control Terhadap Perilaku Agresif Remaja. Terdapat 4 poin dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang memasuki pendahuluan, perilaku agresif merupakan perilaku yang secara sengaja bermaksud untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara verbal. Perilaku agresif ini sering dianggap sebagai suatu hal yang umum atau lumrah yang terjadi di dalam hubungan pertemanan pada remaja, di mana remaja melakukan kekerasan secara fisik seperti memukul, mencubit, dan perilaku yang dapat melukai fisik lainnya. Juga melakukan kekerasan verbal seperti mencemooh, mencaci maki melalui perkataan yang dapat menyakiti seseorang. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku agresif ini yaitu kontrol diri, di mana kontrol diri dapat diartikan sebagai kemampuan mengontrol diri untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang membawa individu ke arah konsekuensi yang lebih positif. Kontrol diri juga sangat diperlukan bagi setiap individu, khususnya remaja. Jika remaja yang tidak mampu untuk melakukan kontrol diri dengan baik, maka remaja dikhawatirkan dapat mengalami krisis identitas, sehingga remaja memiliki kecenderungan berperilaku negatif. Dapat diperkirakan bahwa kontrol diri dapat mempengaruhi perilaku agresif pada remaja, di mana semakin rendah kontrol diri pada perilaku agresif akan sering terjadi, begitupun sebaliknya. Sebagaimana yang tergambar dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Santana mengenai hubungan self-control dengan perilaku agresif, yang mendefinisikan bahwa remaja dengan tingkat kontrol diri yang tinggi akan mampu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatan mereka yang dapat menghindari berperilaku agresif. Hal ini juga didukung oleh penelitian Fetriana Kusuma Ramadhani pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa semakin tinggi self-control yang dimiliki remaja, maka akan semakin rendah perilaku agresif yang dilakukan. Dengan demikian, ada beberapa upaya untuk meningkatkan self-control pada remaja. Salah satunya dengan layanan konseling kelompok, di mana tujuan dari konseling kelompok tersebut untuk mengubah penyesuaian perilaku yang salah, belajar mengambil keputusan, dan mencegah munculnya masalah. Metode penelitian. Pada penelitian ini yaitu menggunakan literatur review. Literatur review ini untuk menganalisis artikel yang relevan dan berfokus pada layanan konseling kelompok dalam meningkatkan kontrol diri pada perilaku agresif remaja. Adapun artikel yang didapat yaitu melalui Google Scholar dengan menulis kata kunci konseling kelompok, self control, dan perilaku agresif. Artikel yang digunakan berjumlah 10 artikel dengan terbitan 6 tahun terakhir. Hasil dan pembahasan, di mana hasil yang diperoleh mereview 10 jurnal ini itu 5 jurnal yang meneliti hubungan self control dengan perilaku agresif remaja, di mana terdapat hubungan yang negatif signifikan antara kontrol diri dengan perilaku agresif, sehingga menunjukkan bahwa remaja memiliki kontrol diri yang rendah, maka ia akan berperilaku secara agresif. Begitupun sebaliknya, remaja yang memiliki kontrol diri yang tinggi tidak memiliki kecenderungan untuk memunculkan perilaku agresif. Dan 5 jurnal lainnya meneliti mengenai layanan konseling kelompok untuk meningkatkan self-control. Bagi pembahasan, self-control merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dari lingkungannya. Selain itu, kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi yang menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi, kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungannya menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu nyaman dengan orang lain, dan menutupi perasaannya. Di antaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri yaitu usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin baik kemampuan mengontrol dirinya. Begitupun faktor eksternal,
Di antaranya yaitu keluarga. Lingkungan keluarga, terutama orang tua, menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Persepsi remaja terhadap penerapan disiplin orang tua yang semakin demokratis cenderung diikuti tingginya kemampuan mengontrol diri. Cara mengembangkan kemampuan self-control. Secara umum, strategi untuk memaksimalkan kontrol diri dapat digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama, membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Kedua, yaitu memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang terakhir, menggunakan secara lebih efektif kebebasan untuk memilih dalam pengaturan lingkungan. Selanjutnya itu pembahasan mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses di mana seorang konselor terlibat di dalam suatu hubungan dengan sejumlah konseli pada waktu yang sama yang bertujuan untuk membantu konseli dalam memecahkan suatu masalah. Konseling kelompok sebagai suatu proses interpersonal yang dinamis dengan memutuskan kepada kesadaran pikiran dan perilaku, serta berdasarkan fungsi-fungsi terapi yang bersifat memberi kebebasan, berorientasi terhadap kenyataan, saling mempercayai, memelihara, dan Adapun tahap-tahap pada konseling kelompok diantaranya, yang pertama yaitu tahap pembentukan, di mana pada tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan agar terbentuknya kelompok yang memberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaatnya adanya kelompok. Nah, selanjutnya itu tahap peralihan. Pada tahap ini, untuk membawa lebih jauh lagi oleh ketua kelompok untuk menuju tahap yang sebenarnya, yaitu tahap pelaksanaan kegiatan. Nah, pada tahap pelaksanaan kegiatan ini merupakan tahap yang inti, yaitu tahap mengemukakan masalah, pemilihan masalah, dan pembahasan masalah. Dan yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Setelah tahap pelaksanaan selesai dan sudah sampai puncaknya, maka kelompok dapat mengakhiri kegiatan konseling kelompok ini. Efektivitas layanan konseling kelompok dengan teknik self-management berpengaruh positif pada remaja yang mempunyai kontrol diri rendah, sehingga layanan konseling kelompok dapat dilakukan dengan teknik self-management dalam meningkatkan self-control untuk mengurangi perilaku agresif pada remaja. Self-management adalah suatu proses di mana terapis atau konselor yang mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan satu strategis atau kombinasi strategi. Self-management atau disebut juga modifikasi diri merupakan sebuah strategi yang menggunakan prinsip-prinsip analisis behavioral untuk mengubah atau mengontrol perilaku diri sendiri. Hubungan antara self-control dengan perilaku agresif pada remaja yang menunjukkan adanya hubungan negatif, sehingga semakin rendahnya self-control pada remaja, maka perilaku agresif akan sering dilakukan. Begitupun sebaliknya. Dalam layanan konseling kelompok, upaya untuk meningkatkan self-control pada perilaku agresif remaja dapat dilakukan dengan teknik lainnya seperti teknik self-management, guna memaksimalkan proses layanan konseling kelompok dalam meningkatkan self-control untuk mengurangi perilaku agresif pada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya sangat mengharapkan kritik dan sarannya supaya saya dapat memperbaiki tugas ini